Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Kurnia Madina, NIM 1201619, kelas 3C Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari pertemuan kedua, yaitu tentang maqasid syariah. Pertanyaannya pertama, apa yang dimaksud dengan maqasid syariah? Maqasid syariah ialah tujuan Allah menetapkan hukum-hukum untuk mencapai kemaslahatan hidup manusia, sekaligus juga untuk menghindari berbagai kerusakan baik di dunia maupun di akhirat. Soal yang kedua, coba baca surah Hud ayat 61 dan apa isi kandungan dari surah Hud ayat 61. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila samuda aqahum solihan uqala ya qaumi abudullaha malakum min ilahin khairu wa huwa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu summa tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujibun. Dan apa kandungan isi dari surah Hud ayat 61? Kandungan surah Hud ayat 61 ialah berisi tentang kaum Samud yang ingkar terhadap nabinya serta azab yang ditimpakan kepada mereka. Mereka melakukan pelanggaran dengan berbuat kerusakan di bumi. Nabi Hud pun berkata kepada mereka, bertobatlah kepada Allah dan tinggalkanlah perbuatan dosa, karena Allah sangat dekat dengan rahmatnya. Soal nomor 3, coba baca surah Hud ayat 185 dan kandungannya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat 185. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul musra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Dan apa isi kandungannya? Isi kandungannya ialah bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Bulan yang diturunkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, yang disebut juga nuzulul Quran. Al-Quran ialah petunjuk bagi manusia, bagi seluruh umat manusia, dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Di bulan Ramadan juga ada kewajiban untuk berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi orang-orang yang berhalangan puasa, yaitu orang tersebut wajib mengganti puasa sebanyak yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Soal nomor 4,
Coba jelaskan pengertian maqasid syariah menurut Imam Syatib. Konsep Asy-Syatib yang paling masyhur ialah maksud syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Menurut Asy-Syatibi, tujuan maqasid syariah ditinjau dari dua bagian, yaitu berdasarkan tujuan Tuhan selaku pembuat syariah berdasarkan tujuan manusia yang dibebani syariah. Soal nomor 5. Apa yang Anda ketahui tentang maqasid syariah dalam perdagangan dan pemasaran? Maqasid syariah adalah dalam perdagangan. Menurut Al-Ghazali dalam Syaiful 2007 menjelaskan bahwa tujuan syariah utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan agama, hidup, akal, keturunan, dan harta. Serta apa yang memantapkan perlindungan kelima hal ini merupakan kemaslahatan umum dan dihendaki termasuk pula dalam perdagangan. Sedangkan maqasid syariah dalam pemasaran adalah studi program pelaksanaan prosedur dan penanganan proses yang dibangun dengan pasar target dengan implikasi untuk menyampaikan arah organisasi dengan memfokuskan kepada kadar syariah yang melandaskan maslahah, keseimbangan, serta memprioritaskan adanya sikap kerelaan dan kasih sayang di antara penjual dan pembeli. Nomor 6. Konsep perdagangan dalam Islam? Prinsip dalam perdagangan Islam adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan diharapkan diperolehnya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Islam memberikan ajaran kapan seseorang muslim dapat melakukan transaksi, bagaimana mekanisme transaksi dan Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 10. Apa itu ba'ang? Kata ba'ang disebut sebanyak 4 kali dalam Al-Quran, yaitu surah Ibrahim, surah Al-Jumu'ah, Al-Baqarah. Coba Anda bacakan dan sebutkan isi kandungannya. Pertama, surah Ibrahim ayat 4. Ba'a adalah kemampuan seseorang untuk memberikan nafkah dan keperluan pernikahan. Pertama yaitu surah Ibrahim ayat 4 berserta kandungannya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna mir rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu man yasha'u wa yahdi man yasha' wa huwal azizul hakim, yang berisikan tentang salah satu dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, yaitu Allah mengutus rasul dari kalangan mereka sendiri yang berbahasa sama dengan mereka. Hal ini bertujuan agar mereka dapat memahami risalah yang dibawa oleh para utusannya. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi itu berbicara kepada suatu umat, melainkan nabi itu berbicara dengan bahasa mereka. Rasulullah saat berkomunikasi harus melihat situasi dan kondisi yang tepat dan menyampaikan dengan kata-kata yang tepat. Selanjutnya yaitu surah Ibrahim ayat 31. Ibrahim ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Kulli ibadiyallazina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayati yaumul la bay'un fihi wala jilal, yang berisikan tentang perintah untuk menyempurnakan iman dengan cara melaksanakan sholat dengan segala aturan-aturannya, menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersembunyi atau terang-terangan di jalan Allah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Hendaklah berinfak sebelum datang hari kiamat.
tidak ada lagi jual beli dan persahabatan. Selanjutnya yaitu surah Al-Jumu'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-sholati min yamil jumu'ah fas'au ila zikrillahi wa zarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang berisi tentang seruan Allah terhadap orang-orang beriman atau umat muslim yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai mukallaf untuk melaksanakan sholat Jumat. Umat Islam diwajibkan untuk meninggalkan segala pekerjaannya seperti menuntut ilmu dan jual beli. Umat Islam yang memenuhi seruan Allah tersebut tentu hendak memperoleh banyak hikmah. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumal la bay'un fihi wala khullatu wala syafaqah wal kafiruna hum zalimun. Yang berisikan tentang perintah bagi orang-orang untuk beriman untuk menginfakkan sebagian dari rezeki yang didapat sebelum datang hari ketika tidak lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Maka orang-orang yang enggan untuk berinfak itu adalah orang-orang yang kafir dan orang-orang yang zalim. Selanjutnya yaitu surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina ya'kuluna riba la taqumuna illa kama yaqumul ladzi yataghabbatuhu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harramal riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah faman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Yang berisikan tentang larangan untuk memakan riba karena Allah mengharamkan riba, dan juga berisi tentang ancaman Allah kepada orang-orang yang tetap melakukan riba setelah datangnya peringatan. Ancaman adalah orang tersebut akan menjadi penghuni neraka selamanya. Nomor 11 itu apa itu asyira? Kata asyira disebutkan dalam surah Yusuf dan surah An-Nisa. Coba bacakan ayat-ayat di atas dan jelaskan kandungan dari ayat tersebut. Asyira ialah beli. Pertama itu surah Yusuf ayat 21-22. Bismillahirrahmanirrahim.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazi ishtarahu min misra limra'atihi akrimi mashwahu asa ayyanfa'ana aw nattakhizahu waladan wa kadzalika makkana Yusufa fil ardh walinu'allimahu min qawil ahadis wallahu ghalibun ala amri walakina aktsaran nasi la ya'lamun. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika Rabbil muhsinin. Surah Yusuf ayat 21-22 ini berisikan tentang Allah menjelaskan tentang kelembutannya kepada Yusuf dengan mentakdirkan untuknya ada orang Mesir yang membelinya, memuliakannya dan berpesan kepada keluarganya untuk berbuat baik kepadanya, dan ia melihat adanya kebaikan dan kesolihan pada diri Yusuf. Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, orang Mesir tersebut memberikan hikmah dan ilmu dan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah An-Nisa ayat 29 berisikan tentang Allah melarang untuk memakan harta dengan sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antaranya. Nomor 12. Perintah mengonsumsi produk yang halal dan thayyib berulang kali disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 268, Al-Maidah ayat 5, Al-Maidah ayat 91, Al-Anfal ayat 69, surah An-Nahl ayat 114. Kandungannya yaitu surah Al-Baqarah ayat 268 berisikan tentang setan menjanjikan kemiskinan untuk menyuruh kita berbuat keji dengan cara memakan makanan yang tidak halal. Tetapi Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepada kita jika kita ingin bertobat dan tidak memakan makanan yang tidak halal lagi. Surah Al-Maidah ayat 91 berisi tentang Allah mengharamkan meminum khamar, berjudi dan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang syaitan. Perbuatan-perbuatan syaitan yang dilakukan manusia akan berdampak kepada memburuknya hubungan manusia kepada Allah. Kunci agar dapat senantiasa dekat dengan Allah salah satunya adalah menghindari serta menjauhi perbuatan-perbuatan yang demikian. Surah Al-Anfal ayat 69 berisikan tentang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Maka dengan sifat mulia ini Allah mengampuni dan tidak menimpakan siksaan kepada kaum muslimin, bahkan memberikan hak kepada mereka untuk memakan dan memiliki harta rampasan yang didapat dalam peperangan, termasuk uang sebusan itu. Surah An-Nahl ayat 144 berisikan tentang Allah memerintahkan pada hambanya untuk memakan makanan yang halal. Lagi baik, halal atau thayyibah makanan yang dikonsumsi seorang muslim hendaklah memenuhi dua kriteria. Halal adalah makanan yang tidak Allah haramkan, thayyib adalah makanan yang pantas untuk dikonsumsi dengan baik untuk kesehatan. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya, khususnya makanan yang halal dan baik yang Allah sediakan. Nomor 13. Jelaskan apa yang dimaksud dengan riba, tolaki, hukban, bang'i, najis, tadlis, jual beli, ghoror, dan ikhtihar. Riba ialah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Secara bahasa, riba artinya penambahan. Talaki hukban juga disebut sebagai talaki as-silai, suatu peristilahan dalam fikih muamalah yang menggambarkan proses pembelian komoditi atau barang dengan cara mencegah orang desa khalifah yang membawa barang dagangannya seperti beras, jagung, dan gula sebelum sampai di pasar agar ia dapat membeli barang. Bai najis yaitu rekayasa pasar dalam demand atau permintaannya terjadi apabila seorang produsen menciptakan permintaan palsu sehingga seolah-olah ada banyak permintaan terhadap harga suatu produk yang menyebabkan barang jual produk tersebut naik. Tadlis adalah transaksi yang mengandung suatu masalah yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Jual beli ghoror adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan karena tidak adanya kejelasan suatu barang baik dari sisi harga, kualitas, kuantitas maupun keberadaannya. Iktikar adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seorang pelaku ekonomi dengan menimbun suatu barang dengan tujuan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tanpa melihat kesusahan orang lain. 14. Coba Anda cari surah dan ayat melarang berlaku curang dalam perdagangan, yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 1-3. Allah menurunkan ayat-ayat ini sebagai ancaman kepada orang-orang yang curang dalam menimbang dan menakar. Nomor 15. Coba saudara sebutkan dan jelaskan beberapa prinsip perdagangan dan pemasaran dalam Islam. Pertama, prinsip perdagangan yaitu customer oriented. Dalam berbisnis, Rasulullah SAW menerapkan prinsip customer oriented yang
yaitu prinsip bisnis yang selalu menjaga kepuasan pelanggan. Kedua, transparansi, yaitu prinsip kejujuran dan keterbukaan dalam bisnis merupakan kunci keberhasilan. Transparansi terhadap konsumen adalah ketika seorang produsen terbuka mengenai mutu, kuantitas, komposisi, unsur-unsur kimia dan alat lain-lain agar tidak membahayakan dan merugikan konsumen. Ketiga, persaingan yang sehat. Islam melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. Keempat, fairness, yaitu terwujudnya keadilan adalah misi diutusnya para rasul. Setiap bentuk ketidakadilan harus lenyap dari muka bumi. Oleh karena itu, Nabi Muhammad SAW selalu tegas dalam menegakkan keadilan termasuk keadilan berbisnis. Prinsip pemasaran adalah ikhtiar, adalah salah satu bentuk usaha untuk mengadakan perubahan yang dilakukan seseorang secara maksimal dengan segenap kemampuan yang dimiliki dengan harapan menghasilkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya itu manfaat. Manfaat artinya berguna bagi si pemakai produk atau jasa. Bermanfaat jika mempunyai nilai guna yang dirasakan pemakai. Tiga itu amanah atau bertanggung jawab, yaitu yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipromosikan dan menepati janji yang diberikan dalam sebuah promosi. Maka dari itu tidak diperkenankan membuat iklan yang berlebihan dan terlalu banyak memuji produk. Keempat itu nasihat. Produk yang jasa yang dikeluarkan harus mengandung unsur peringatan berupa nasihat sehingga hati setiap konsumen yang memanfaatkannya tersentuh terhadap tujuan hakiki kemanfaatan produk atau jasa yang digunakan. Kelima, keadilan. Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan atau dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek ekonomi Islam. Selanjutnya itu transparan atau keterbukaan. Selanjutnya itu transparan atau keterbukaan. Dalam perusahaan, prinsip syariah pengukuran yang jelas dan transparan merupakan suatu hal yang penting karena prinsip syariah mengajarkan mengenai keadilan dan kejujuran perusahaan. Kejujuran dalam promosi informasi yang dipaparkan harusnya sesuai dengan spesifikasi produk itu sendiri dan tidak boleh menyelewengkan informasi tentang suatu produk. Ikhlas atau tulus. Ikhlas atau tulus merupakan salah satu nilai keislaman yang terdapat dalam kegiatan promosi. Dalam mempromosikan produknya, seseorang atau perusahaan harus mempunyai niat yang baik, ikhlas dan tidak ada iktikan. Nomor 16. Jelaskan tujuan muamalah dalam pemasaran Islam. Pemasaran Islam dalam Islam merupakan bentuk muamalah yang dibenarkan dalam Islam. Sepanjang dalam segala proses transaksinya terpelihara dari hal-hal terlarang oleh ketentuan syariah. Syariah manajemen marketing adalah salah satu sebagai suatu ilmu yang memiliki pasaran sasaran dan menempatkan, menjaga dan menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menyerahkan dan mengkomunikasikan nilai yang unggul kepada pelanggan dengan berorientasi pada ketentuan-ketentuan syariah. 17. Jelaskan pentingnya maqasid syariah dalam praktik pemasaran. Maqasid syariah sangat penting dalam praktik pemasaran karena maqasid syariah dijadikan sebagai parameter atau ukuran bagaimana sebuah perusahaan itu bisa dikatakan syariah atau tidak. Baiklah, sekian pertanyaan-pertanyaan dari pertemuan kedua yang bisa saya jawab. Kalau lebihnya saya mohon maaf. Semoga ingin jawaban ini saya mendapatkan nilai yang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.